Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang adalah praktikum ketiga, praktikum geodesi geometrik terkait fungsi pada perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan seperti biasa yaitu MATLAB. Nah, sekarang terkait dengan fungsi MATLAB. Jadi kita pada fungsi ini menggunakan fungsi seperti if dan else. Nah, perintah if adalah yang akan berjalan jika suatu hitungan menunjukkan angka yang sesuai dengan pernyataan yang dibawa perintah if itu sendiri. Jadi perintah if itu dia akan suatu kondisi kalian menginput suatu nilai yang bakal suatu pertimbangan pada rumus tertentu. Nah, perintah else itu sebagai pengecualian dari perintah if. Maka ketika sebuah angka muncul dan tidak masuk kriteria pada pernyataan yang pertama yang if itu, maka akan berjalan pada perintah else. Jadi misal kalian punya nilai apabila tidak masuk dalam perintah if, maka dia akan ke perintah else. Else itu pengecualian dari nilai perintah if. Nah, untuk fungsi sendiri pada MATLAB itu ada 3. Yang pertama ada if n, yang kedua if else n, yang ketiga ada if else, dan n. Yang pertama tentang fungsi if n. Perintah if n digunakan untuk memeriksa sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut benar, maka kerjakan perintah di bawah perintah if. Jika kondisi bernilai salah, maka melanjutkan proses lainnya setelah n. Perintah n menyatakan bagian akhir perintah if. Nah, pada fungsi ini cuma memfokuskan pada perintah if. Jika input nilai kita masuk dalam kondisi perintah if, maka akan dikerjakan pada perintah if tersebut. Jika tidak, maka dia tidak akan mengerjakan pada kondisi yang kalian masukkan di if tersebut. Nah, ini flowchart dari sistem dari si if n. If itu kan termasuk kondisi, jadi kalian memasukkan di flowchartnya ada kondisi itu if, lalu ada proses, ada n. Nah, salah itu apabila keadaan kalian yang kalian masukin inputnya itu tidak masuk dalam kondisi, maka dia akan langsung masuk ke nilai n. Apabila benar, dia akan masuk ke proses dulu. Nah, seperti di contoh, x-nya kan sama dengan 12. Itu input yang kalian masukin, x-nya sama dengan 12 saat kalian masukkan di MATLAB ya, seperti biasa. Nah, if x kurang dari sama dengan 10, harganya x kali 100, nah itu n. Ini di sini saya buat contoh itu ada 2 proses. Jadi ada if n, jadi 2 kondisi, tapi itu pakai proses if n. Nah, x sama 12 itu termasuk dalam kondisi yang kedua, x kurang dari 10, maka harganya x kali 80. Nah, makanya dia masuk di yang kondisi kedua, gitu. Untuk nilainya ya. Itu yang kedua, ada fungsi if else n. Nah, udah jelaskan tadi itu else itu apa. Jadi fungsi if else n ini memungkinkan untuk membuat 2 grup perintah dalam satu fungsi. Perintah if else n digunakan untuk memeriksa sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut benar, maka kerjakan pada perintah di bawah perintah if. Jika kondisi bernilai salah, maka mengerjakan perintah di bawah else. Jadi ketika kalian input, dia masuknya di perintah if, maka akan dikerjakan di if. Nah, apabila kalau dia tidak masuk dalam kondisi yang if, dia akan di else itu. Jadi semua keadaan ketika tidak masuk pada kondisi yang pertama yaitu if, maka dia akan dikerjakan pada perintah else. Nah, ini flowchartnya. Kondisi yang kalian masukin itu kondisi if. Apabila salah, dia akan masuk proses 2, yaitu else. Apabila benar, dia akan masuk proses 1 yang termasuk dari kondisi yang pertama, itu si if. Nah, bisa dimasuk contohnya. Inputnya x-nya sama dengan 12. Jika if kondisi pertama tuh x lebih besar dari sama dengan 10, maka akar x. Jika bukan, ya x y-nya sama dengan x kuadrat. Nah, x tuh yang kita input tuh misalnya 12. Dia lebih dari 10. Jadi dia masuk di y sama dengan akar x. Tapi kalau dia misalnya x-nya sama dengan 1, dia kan tidak lebih dari 10. Jadi dia akan masuk ke y sama dengan x kuadrat gitu. Jadi nanti output nilainya bakal y sama dengan x kuadrat. X-nya tadi 1, berarti y-nya sama dengan 1 gitu. Nah, ini fungsi yang ketiga, fungsi if else n. Yang digunakan untuk memeriksa 2 buah kondisi atau lebih.
Jika kondisi 1 benar, maka mengerjakan perintah di bawah perintah kondisi 1. Jika kondisi 1 bernilai salah, maka periksa ke kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka dikerjakan di perintah di posisi kedua. Jika masih salah lagi, dia akan ke kondisi ketiga. Nah, jadi jika kondisi ketiga itu benar, maka akan dikerjakan di perintah kondisi ketiga. Jika semua kondisi dari 1, 2, 3 itu masih salah, dia akan mengerjakan di perintah di bawah else. Gitu. Kan if, else, dan end. Gitu. Jadi ada kondisinya, ada 3. Biasanya dalam fungsi ini ada 3 fungsi. Lalu dikerjakan di terakhir yaitu ada else untuk perintah yang semua kondisi bernilai salah, maka dikerjakan di else. Nah, ini untuk flowchart-nya bisa dipahami. Yang tadi kan ada kondisi 1, kondisi kedua, kondisi ketiga. Jika iya, dia akan mengerjakan proses pada masing-masing kondisi. Jika pertama dia masuk ke proses pertama, dia kerjakan di proses pertama, langsung jika inputannya itu masuk ke kondisi pertama dan masuk di proses 1, dia langsung selesai, langsung end jika dia masuk kondisi 1. Jika masih belum, dia akan ke bawah ke kondisi kedua. Jika belum juga, dia akan masuk kondisi ketiga sampai dia benar-benar input yang kalian masuk itu sesuai dengan kondisinya gitu. Nah, ini contoh bisa dilihat W dan H itu termasuk inputan yang kalian masukin. Jadi input nilainya yang bakal sebuah pertimbangan untuk sebuah kondisinya itu X itu menentukan mau masuk di mana sih kondisi yang inputan yang kita masukin gitu. Nah, itu bisa dilihat if X kurang dari 18,5 ya sama dengan 0 itu termasuk dengan kondisi 1 yang sudah dijelaskan tadi. Di sini ada 3 kondisi dan ada else. Jadi dia akan seperti yang tadi dijelaskan tadi, di mana dia akan masuknya di kondisi keberapa. Nanti nilainya akan sesuai dengan proses di masing-masing kondisi. Seperti itu. Lebih jelasnya menggunakan MATLAB bisa dilihat kita menggunakan seperti biasa yaitu editor karena bentuknya file itu lebih mudah dan lebih komplit untuk memasukkan fungsi-fungsinya. Nah, ini seperti biasa yaitu CLC, clear R, format longe. Ini kita pada fungsi pertama, fungsi if n. Seperti yang tadi dijelaskan, X sama dengan 12. Nah, untuk kondisi if, jika X kurang dari sama dengan 10, maka harganya X kali 100. Nah, akan N. Jika dia tidak masuk dalam kondisi ini, kita ada fungsi lagi. Nah, jika lebih dari 10, maka harganya sama dengan X kali 80. Yang kita input adalah X sama dengan 12. Dia termasuk dalam kondisi yang mana? Dia termasuk dengan lebih dari 10, maka harganya X kali 80. Bisa kita run. Nah, harganya sama dengan 960 karena tadi inputnya 12 kali 80 sama dengan 960. Itu untuk fungsi if n. Nah, ini untuk yang kedua, fungsi kedua, if else. Nah, untuk if else ini, else itu suatu pengecualian jika tidak masuk kondisi yang pertama. Maka dia akan masuk ke Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini kita ubah misalnya biar dia tuh termasuk dalam kurang dari 910, maka dia akan masuk di else. Misalnya dia 3. Dia tidak masuki kondisi yang di if ini, maka dia akan masuk ke else. Maka dia akan X kuadrat. Nilai 3 kuadrat. Kita run. Kita lihat di command window. Nah, 9, 3 kuadrat adalah 9. Ini untuk kondisi if else. Nah, itu lagi ke fungsi yang ketiga, if else n yang memiliki kondisi lebih dari 2 atau 3 dan lebih. Jadi kita bisa nambahin lagi nih, else if, langsung kalian membuat sebuah prosesnya berapa gitu. Sampai kalian terakhir baru else itu suatu pengecualian paling terakhir apabila tidak masuki kondisi-kondisi yang kalian buat gitu. Nah, ini kita input W-nya 20, hanya 3. Kalian mau nyoba bisa dimasukin berapa aja. Nah, ini misalnya X-nya, X itu suatu perumusan yang bakal kondisikan dia bakal nilainya masuk yang mana gitu. Ternyata X-nya hasil dari 20 bagi 3 kali 3,
dia tuh masuk kondisi yang mana. Kondisi yang pertama, yang suatu if ini, suatu angka, atau masuk yang kondisi yang kedua di sini, atau kondisi ketiga. Apabila yang X itu yang kita dapetin nggak masuk semua kondisi 1, 2, dan 3, dia akan masuk di kondisi pengecualian, yaitu si else. Langsung N gitu. N untuk mengakhiri semua dari proses yang tadi, kondisi-kondisi tadi. Misalnya ini kita W-nya 20, hanya 3. Kita lihat dia masuk kondisi yang mana gitu. Nah, ternyata Y-nya sama dengan 1. Dia masuk kondisi yang kedua tadi. Berarti kan tadi kan bilang kondisi yang pertama Y-nya sama dengan 0, kondisi kedua Y-nya sama dengan 1, kondisi ketiga Y sama dengan 2. Nah, ternyata Y-nya sama dengan 1, berarti dia masuk kondisi yang kedua, seperti itu. Untuk fungsi-fungsinya pada MATLAB. Nah, sekarang masuk lagi ke PPT. Penggunaan fungsi if-else pada geodesi geometrik. Nah, pada materi yang penggunaan fungsi if-else pada geodesi geometrik ini buat kalian kerjain tugas ya. Jadi kalian tugasnya itu membuat program-program perumusan pada MATLAB. Jadi kalian prosesnya bagaimana, kalian buat sendiri prosesnya, dan hasilnya bagaimana gitu. Saya jelaskan secara flowchart ya, seperti biasa. Start, kalian buat CLC, clear R, dan format long G. Lalu kalian menginput, inputnya tuh X1, Y1, X2, Y2. Jadi ada 2 koordinat yang kalian masukin. Itu koordinatnya terserah kalian, apa yang kemarin koordinatnya juga nggak apa-apa. Nah, kalian masukkan, udah ada nilainya, kalian masukkan sendiri nilainya dari kalian, lalu menghitung azimut itu pakai rumus ya. Udah diajarkan sebenarnya kalau menghitung azimut dari mencari azimut dari 2 koordinat. Udah bisa lah ya. Jadi kalian tulis rumusnya di MATLAB, dapatlah nilai azimutnya. Nah, kalian masuk ke kondisi nih, masuk di sini nih. Di X2 min X1 kurang dari 0, itu kondisi yang pertama kalian buat. Kondisi pertama dan prosesnya azimut, proses pada kondisi pertama azimut plus 360. Itu langsung kan buat kondisi kedua, if else nih kondisi kedua, dan prosesnya bisa dilihat di sini di bawahnya tuh masuk prosesnya dari kondisi kedua dan kondisi-kondisi selanjutnya, pokoknya bawahnya itu masuk proses. Nah, ini berarti ada kondisi yang ketiga. Nah, yang untuk yang terakhir apabila tidak tuh azimut plus 0 itu termasuk dengan pengecualian si else, jadi kalian menggunakan else untuk pengecualian. Nah, jika sudah kan buat di MATLAB ada nilai azimutnya. Jadi itu nilai azimut tuh yang paling terakhir dari hasil output kalian tuh masuk kondisi yang mana bakal mendapatkan nilai azimut sebenarnya gitu. Oke, thank you. Jika ada pertanyaan dan ada saran atau apa, kalian sudah ada di media yang sudah disediakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.